Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Nak, semuanya? Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita junjungan ke Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pertemuan kali ini lancar ya, tidak ada kendala teknis yang berarti. Tapi sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke Nak, berjumpa lagi kita pagi ini untuk melanjutkan materi ya, sekaligus mengingat dan mengukur sebatas mana pemahaman kita tentang materi-materi di pertemuan sebelumnya. Pagi ini kita akan masuk ke review materi melalui soal part 1 dengan saya guru pengampunya Jaman Fahmi. Indikator pembelajarannya agak banyak karena mengingat ini mereview ya. Jadi ada beberapa indikator yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan teori asam basa. Ada beberapa teori kemarin yang sudah kita pelajari ya. Ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang kedua, siswa dapat menentukan konsentrasi asam dan basa ya. Konsentrasi ion H+-nya dan konsentrasi OH-nya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan pH larutan asam basa. Itu kalau diperlukan ya nanti ya. Kan kita tinggal melanjutkan saja ke rumusnya dari ion H positif dan ion OH- yang sudah diketahui. Kemudian siswa dapat menuliskan reaksi ion bersih asam basa ya. Dan terakhir siswa dapat menentukan stokiometri larutan atau berhitung ya. Oke, langsung saja ya. Ada soal yang mempertanyakan mengenai teori asam basa Lewis. Dari reaksi yang tertera itu, kira-kira spesies yang bertindak sebagai asam apa? Sebelum menjawab ini, boleh nggak salah satu di antara kalian coba melisankan kembali apa yang dimaksud dengan asam Lewis, apa yang dimaksud dengan basa Lewis. Silakan Nak, siapa yang mau Nak membantu mengingatkan? Siapa itu? Putri Dini, oke. Agak kuatkan suaranya Nak. Silakan Putri Dini. Asam besi aseptor PEB atau pemberi atau donor PEB. Dini bisa di mute-kan dulu speakernya karena double itu. Berdengung. Terlalu dekat itu. Pakai 2 perangkat ya Dini ya? Enggak. Masih berdengung itu Dini. Bisa Dini? Putri? Nah. Masih berdengung itu. Asam Lewis apa Dini? Putri? Dini? Aseptor PEB, Sir. Nah, aseptor ya, spesies aseptor PEB. Terus kalau basa? Pendonor PEB. Ya, basa itu pendonor PEB. Yang dimaksud dengan PEB itu adalah pasangan elektron berpasang. Ya, pasangan elektron bebas. Oke. Jadi kira-kira jawabannya yang mana ini, Putri? AlCl3 atau Cl-? AlCl3 atau Cl-?
Atau ada yang lain yang punya jawaban? Riyadi, kira-kira jawaban yang mana Riyadi? Riyadi, jawaban yang mana kira-kira? Waduh, lama ya. Kalau saya tunggu-tunggu lama ini. Anissa Pratiwi, kira-kira jawabannya yang mana, Nak? ALCL3 mungkin, Sir. Masa pakai mungkin jawabannya? Ayo, yang yakin. Siapa yang bersifat sebagai asam? Asam Lewis? Siapa? Anissa? Menurut saya ALCL3. Oh, ALCL3. Oke. Ada jawaban yang lain, Nak? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Terlebih dahulu kita gambarkan Lewisnya ya. Ini AlCl3. Siapa yang jumlah atomnya paling sedikit, itulah yang menjadi atom pusat. Al ya, Al-nya cuma 1 ya. Al di tengah mengikat Cl sebanyak 3 ya. Cl, gini aja saya buat ya. Cl. Sudah. Terus ada Cl- satu lagi ya. Cl- artinya dia sudah menangkap 1 elektron lagi. Jadi selain elektron valensinya sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia menangkap 1 elektron. Jadinya 8 totalnya. Ada 8. Sementara Al yang nomor atomnya 13 itu punya 3 elektron valensi yang semuanya sudah menjadi PEI yang berikatan dengan Cl. Artinya Al ini sudah tidak memiliki pasangan elektron bebas. Pada saat mereka berikatan menjadi Al, Cl, 4 min. Ya, Cl-nya 4 min. Ya. Jadi ini saya buka kurung tutup kurung min. Ya, gini. Maka PEI yang muncul di sini, nah itu berasal dari Cl- ini ya, sini ya. Artinya ini bertindak sebagai pendonor. Pendonor apa? Pendonor PEB. Ada 1 PEB yang didonorkan untuk menjadi PEI. Inilah dia jadinya, ya. Jadi PEI dia ini di sini. PEI antara Al dengan Cl. Nah, pendonor PEB tadi disebut sebagai apa? Basa, Sir. Oke, pendonor PEB disebut sebagai basa Lewis. Berarti spesies sebelahnya bertindak sebagai Asam Lewis. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil apa, Nak? Kira-kira kalau ketemu soal seperti ini. Cara mudahnya. Kesimpulannya berarti kalau ion negatif itu biasanya cenderung bertindak sebagai basa Lewis ya. Ion negatif dia kelebihan PEB, makanya dia bertindak sebagai pendonor. Sementara kalau dia ion positif bertindak sebagai pada umumnya cenderung ya asam Lewis. Nah, ini aja kuncinya ya, Nak. Setelah memahami ini, itu kesimpulannya. Silakan di screenshot. Sudah? Sudah? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pesamaan reaksi. Kemudian dia minta kita menentukan pasang asam basa konjugasi. Kira-kira yang mana jawabannya? Siapa yang mau jawab? Ini teori Bronsted-Lowry ya. Yang mana jawabannya, Nak? Yang mana jawabannya?
Yang mana Putri Dini? Sir. Yang E. Ada jawaban yang lain? Enggak, Sir. Sama, Sir. Oke, good. Sama ya, Daeng? Jawabanmu apa, Daeng? Sama? Orangnya nggak di tempat ya? Iya. Jawabannya E ya. Karena itu yang paling mungkin ya. Antara sesama pasangan asam basa konjugasi hanya dibedakan oleh satu ion. Bedanya hanya satu proton atau satu H+. Bedanya ya. Cuma satu H+ antara asam dengan basa konjugasinya. Ini NH3 sama H2O udah beda ya. NH4+ sama OH- udah beda. NH3 sama OH- salah, beda. H2O sama beda. Satu-satunya jawaban cuma ini. Opsi yang lain jawabannya apa kira-kira kalau kita munculkan opsi lain? Oke, good. Ini berarti yang ini tadi ya. Maka jawaban kedua adalah NH3 dengan NH4+. Satu lagi NH3 dan NH4+. Siapa asam, siapa basa? NH4+ asam, Sir. NH3 basa, Sir. Oh ya, ini asam, ini basa. Bagaimana dengan H2O dan OH-? Siapa asam, siapa basa? H2O asam, OH- basa, Sir. Oke, good. H2O asam, OH- basa. Oke, sampai di sini paham ya? Iya, sudah benar jawaban kalian. Silakan screenshot. Kalau sudah, kita lanjut. Ada lagi. Ini ada dua persamaan. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dari persamaan 1 dan 2. Ada dua persamaan. Dari persamaan 1 dulu kita jawab. Dari persamaan 1, siapa yang mau jawab? Ada dua pasang. Saya, Sir. Oke, silakan nak. Persamaan 1. Yang A, Yang siapa? pertama, CO3 2- dengan HCO3-. Oke. Lalu Next. H2O dengan OH-. Oke, H2O dengan OH-. Siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? HCO3- menjadi asam, Oke. CO3 2- menjadi basa, H2O menjadi asam, OH- menjadi basa. Iya, good. Good, nak. Yang kedua, siapa yang menjawab, nak? Silakan. Sir. Ya, silakan Putri. Yang pertama itu pasangannya H2CO3 dengan HCO3-, Sir. Oke, siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Yang menjadi asam itu H2CO3, Sir. Ini berarti basa ya. Oke, pasang kedua. H2O dan H3O, Sir. Oke, dan H3O+. Siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? H3O+ jadi asam, H2O basa, Sir. Oke, good. Paham ya sampai di sini ya semuanya ya? Paham. Ingat, beda antara asam dan basa konjugasi itu apa bedanya, nak? Bedanya asam itu lebih tunggu ya. Asam lebih banyak protonnya. Sebanyak berapa? 1 proton ya, 1 H+ dari si basa ya. Oke, itu jangan lupa. Cuma 1 boleh bedanya, cuma 1 proton. Kalau 2 proton itu udah salah juga ya. Terus kalau kita hubungkan dengan spesi yang kemarin tuh, nak, bisa bertindak sebagai asam dan bisa bertindak sebagai basa. Apa namanya istilahnya kita sebut? Apa? Amfiprotik. Sir. Amfiprotik, Sir. Ya, amfiprotik. Yang mana yang bisa bertindak sebagai amfiprotik ini? Siapa aja? Antara CO3 2- sama HCO3-, siapa yang menjadi amfiprotik?
Siapa? Putri? HCO3 min, sir. Ya, good. Ini ya. Ini bisa bertindak sebagai amfiprotik. Kenapa? Karena masih ada Atom H-nya. ya, good. Kalau yang bawah gimana? H2O sama OH min? Hah? H2O, sir. Iya, ini dua-duanya masih bisa ya. Ini dua-duanya masih bisa. Ini kan OH min kan masih ada H-nya kan? Kalau dia H plusnya lepas menjadi O2 min gitu ya. Ini masih bisa. Ini dua-duanya masih bisa. Ini pokoknya yang saya lingkarin ini bisa bertindak sebagai amfiprotik ya. Oh, semuanya bisa ini. Amfiprotik. Amfiprotik. Bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Asam dan basa sekaligus. Kalau yang atas tadi gimana nak amfiprotik? Siapa yang amfiprotik? Semua ya? Masih ada H-nya ya semua ya. Oke, itu aja. Kalau sudah, ini nak. Soal selanjutnya kita diminta menentukan konsentrasi ion H+. Ayo. Rumus apa yang kita gunakan? Rumus apa yang kita gunakan masih ingat? Apa rumusnya? Konsentrasi H+ sama dengan apa rumusnya nak? Walah. Apa rumusnya? Coba lihat catatan lagi. Apa rumusnya nak? Anissa Pratiwi, apa rumusnya nak? Lupa, sir. Astagfirullahaladzim. Riyadi di sini ada orangnya. Sini, sir. Di sini, sir. Apa rumusnya? Apa rumusnya Riyadi? Akar Ka kali M, sir. Akar. Itu sampai nengok catatan Riyadi. Iya, sir. Astagfirullahaladzim. Jadi nanti ujian kira-kira kalian nengok catatan atau enggak tuh? Enggak, sir. Kuis? Nengok sesekali, sir. Astagfirullahaladzim. Kuis itu kan dihitung evaluasi, kok masih nengok catatan. Jadi tingkatkan kemampuan mengingat ya. Nah, catat itu bagus, mengikat pengetahuan, tapi sebatas di buku tulis saja. Ya harus kalian ingat lah di dalam otak ya masing-masing. Jadi ini tinggal kita substitusikan ya angkanya ya. 6,5 dikali 10 pangkat minus 5. MA-nya berapa? 0,2. Ini tinggal dihitung ya. Akar berapa berarti nih? Akar 13 kali 10 pangkat minus berapa? Minus berapa? Minus 6. Jadi berapa ini? Jadi segitu ya. Kalau saya tunggu kalian agak lama ya. Jadi segitulah kira-kira. Ya. Nanti kalau dihitung pH-nya gimana? Ya udah tinggal. Kalau dia meminta kita menghitung pH tinggal di min log konsentrasi H+ itu aja. Nanti kan dikali 10 pangkat minus 3 ini jadinya ya. Berarti nanti kurang lebih 3 dikurang log sekian. Tinggal kalian hitung ini berapa akar 13. Oke, silakan screenshot. Sudah? Kalau sudah, soal selanjutnya. Ini dia minta Ka. Rumusnya apa? Apa rumusnya? Sama enggak dengan yang barusan? Sama ya? Sama. Ka kali MA. Oke, ini dikasih tahu 9,5 kali 10 pangkat minus 4. Yang sebelah ini Ka-nya yang ditanya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 2. Tapi ini masih ada tanda akar. Oke. Kuadratkan kanan kiri biar hilang akar ya. Ini kuadratkan 9,5 kali 10 minus 4 kuadrat. Ini akarnya hilang. Ini tinggal 5 kali 10 pangkat minus 2.
Oke. Jadi dapatlah KA-nya nanti ini dikuadratkan berarti dikali 10 pangkat minus 8 ya. 9,5 kuadrat berapa itu? Nanti kalian hitung ya. Karena kalau saya tunggu kalian pasti lama. Oke. Jadinya dapatlah KA-nya nanti sekian. Oke. Lanjut. Ini yang diminta adalah OH-. Kalau OH- kira-kira apa rumusnya? Daeng, apa rumusnya Daeng? Konsentrasi OH- yang ditanya. Jadi hening cipta kita ini. Riyadi. Apa rumusnya? Akar KB kali M, sir. Enggak lah, tulis dulu lah. Konsentrasi OH- ser Iya, sir. sama dengan akar KB kali KB konsentrasi kali M. biasanya ya. OH-nya ditanya berarti ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5 ya. Konsentrasinya 0,5. Nah, ini kan kali-kali lah nanti ya. Kalau pOH-nya ditanya maka min log konsentrasi OH- ya. Min log konsentrasi OH- baru nanti udah dapat baru masukkan ke pH ya. pH itu adalah 14 kurang pOH. Ini jangan sampai lupa. Dapatlah nanti pH-nya sekian. Oke, silakan screenshot, kerjakan sendiri ya. Sudah? Sudah? Udah, sir. Oke. Ini yang menjadi soal pamungkas kita ya. Jadi ada reaksinya kebetulan udah dikasih tahu ini. Jadi lebih mudah. Reaksinya udah dikasih tahu. Kemudian kita cukup mencari reaksi pembatas dengan volume gas hidrogen pada STP. Masih ingat STP ya? Kalau nggak ingat coba silahkan buka catatannya dulu. Apa sih STP itu? Catatan kelas 10-nya coba buka. Udah lihat? Masih ada catatan kelas 10-nya? Masih aman? Tersimpan? Atau saya salah nanya, saya ubah pertanyaannya. Sudah menjadi apa catatan kelas 10-nya? Aman ya? Aman, nak? Oh, nakku. Siska. Masih aman catatan kelas 10-nya? Enggak, Sir. Udah enggak ada. Uni, masih ada catatan kelas 10-mu? Dia serama, Sir. Astagfirullah. Uni. Anissa. Jangan bilang sama juga. Maaf, Sir. Suara Sir putus-putus. Enggak. Jelas kok. Ayo, masih ada catatan kelas 10-nya? Masih? Oke, saya aja lah yang ngerjakan ya. Saya aja lah yang ngerjakan ini. Yang penting nanti kalian dapat ilmunya ya dan bisa menjawab soal di ujian. Fe NO 3 2 kali ditambah H2. Ini sekaligus mengingat stokiometri dulu nih. Ini udah disetarakan, udah lebih mudah. Oke. Ini dikasih tahu, kita cari dulu mol masing-masing ya nak ya. Ada 2 ini dikasih tahu nih molnya. 5,6 gram per berapa ARFE nak? Coba lihat SPU kalian. Kalau ini berapa?
Berapa, Nak? 56, Sir. Oh, 56. 56, Sir. 56. Jadi ini berapa nih? Mol Fe ini. Mol Fe ini 0,1 ya. 0,1 mol. Oke, 0,1 mol. Kalau mol HNO3 0,15 dikali 2 berapa tuh, Nak? 0,3 ya. 0,3 betul? Betul? Betul. Oke. Betul. Ini 0,3 mol, punya HNO3, punya Fe 0,1 mol. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi reaksi pembatas? Masih ingat reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu ditentukan dengan cara membandingkan mol per koefisien masing-masing. Siapakah yang nilainya paling kecil, dialah yang reaksi pembatas. Ini ya, ini yang perlu kalian ingat. Jadi ini kan ada dua, Nak, reaksinya. Ada HNO3, ada Fe. Siapa yang menjadi reaksi pembatas? Caranya gini. Molnya dibagi koefisien. 0,1 dibagi koefisien Fe. Berapa koefisien Fe sini? 1, Sir. Nah, berarti berapa tuh? 0,1 dibagi 1 berapa? 0,1, Sir. Tetap 0,1 ya? Ya, Sir. Oke, ini tetap 0,1 ya. Nah, ini 0,1. Kalau 0,3 dibagi 2 berapa, Nak? 0,15, Sir. Nah, siapa yang lebih kecil 0,1 dengan 0,15? 0,1, Sir. 0,1. Berarti yang menjadi reaksi pembatas adalah Fe. iya, Fe yang menjadi reaksi pembatas ya. Dia yang menjadi patokan molnya ini, yang menjadi patokan ini 0,1 nih. Maka yang A jawabannya adalah Fe. Sekarang yang B. Nah, dia minta volume gas hidrogen. Mana gas hidrogen ini ya? Berapa koefisien gas hidrogen? 1. Nah, jadi waktu kita mencari mol H2, jadi gimana caranya? Perbandingan mol, perbandingan koefisien 1/1 dikali 0,1. Tahu ya? Koefisien H2 1, ini yang di atas nih. Koefisien Fe 1, ini yang di bawah ini. Koefisien yang ditanya per koefisien diketahui dikalikan mol diketahui. Mol diketahui berapa? 0,1. Maka hasilnya tetap ya, 0,1 mol. Oke, sudah? Dia minta volume pada gas ETP. Nah, ada rumus satu lagi yang perlu kalian ingat. Mol sama dengan volume STP, ini yang nggak saya sampaikan kemarin ya, per 22,4. Ada juga menghitung mol sama dengan volume dalam keadaan RTP ya. RTP per 24. Kalau dia STP itu standar temperatur and pressure ya. T itu temperatur. P-nya pressure. Ya maklumi aja lah ya kalau pronunciation saya ini agak salah ya. Agak terkiri lidah saya kalau nyebut-nyebut istilah dalam bahasa Inggris. Kalau RTP ini R itu room. T dan P-nya sama ya. Jadi bedanya antara STP sama RTP itu di bagian S dan R-nya. S itu standar, R-nya room. Ya. Jadi yang rumus 2 ini jangan lupa, jangan kalian lupakan juga. Ini harus diingat ini. Ini mengulang saja dari teori kelas 10 dulu. Oke, kita lanjut. Maka maunya dikasih tahu, yang ditanya adalah volume STP-nya, volume STP CH2. Maka tinggal kalikan antara mol dikali mol H2 ya maksud saya dikali 22,4. Molnya itu 0,1 dikali 22,4. Jadi berapa hasilnya? 2,24. Ya, 2,24 liter ya. Ini jadinya vol STP CH2 adalah 2,24 liter. Oke, silakan screenshot. Nanti kalau bertanya silakan japri saya, Nak ya. Waktu kita sudah habis. Ini result saya banyak ngambil soalnya dari internet tadi ya. Ini result saya. Jadi jangan lupa berdoa setelah belajar. Semoga kita dimudahkan dalam memahami pengetahuan baru. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.